Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Kesehatan masyarakat bersama Ibu Bidan Tetangga hari ini hadir untuk melaksanakan kegiatan gerakan cegah stunting. Kenapa gerakan cegah stunting harus kita laksanakan di tahun 2023 untuk 22 desa 5 kelurahan? Karena pada tanggal 31 Desember 2022 kasus stunting di Kabupaten Toba tidak turun-turun. Padahal secara nasional turun kasus stunting. Tingkat provinsi Sumatera Utara turun kasus stunting. Jika masuk ke dalam tingkat kabupaten, Toba merupakan kasus stunting yang tidak turun. Dan ini menjadi pertanyaan dari pusat. Ada apa dengan Kabupaten Toba? Dan dari Kabupaten Toba, Kecamatan Balige merupakan penyumbang terbesar kasus stunting. Nah, ini menjadi rapot merah buat kabupaten kita. Ada apa dengan Balige, kata Pak Bupati? Desa Makyo merupakan salah satu desa dari Kecamatan Balige, merupakan penyumbang yang cukup besar untuk kasus stunting. Maka ini harus kita gaungkan lagi. Kemungkinan pengetahuan masyarakat tentang bahaya stunting masih sangat rendah. Makanya kami diminta untuk ingatkan kembali. Mungkin Bapak Ibu bisa baca dari tapi tatap muka memang sangat penting. Bisa ada apa kendala yang terjadi di desa Makyo hingga kasus stunting tinggi di daerah. Kita balik lagi ke awal. Kita ingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu stunting. Kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya pemenuhan gizi pada balita yang sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan biasanya ini dimulai sejak sebelum dia lahir, mulai dari dalam kandungan. Kondisi gagal tumbuh akibat infeksi yang berulang atau akibat seringnya anak itu terkena penyakit. Sering dalam kondisi sakit. Ciri-cirinya Bapak Ibu sudah tahu, bagi yang hadir di sini pada kesehatan juga pelaksanaan posyandu. Kalau diukur panjang badannya lebih rendah jika dibandingkan dengan teman seumurannya. Itu hanya ciri-ciri fisik Bapak Ibu yang bisa dilihat oleh mata manusia. Bukan itu intinya. Itu hanya salah satu cara Tuhan ciptakan kepada manusia supaya gampang kita mengenali anak ini beresiko stunting atau tidak. Yang paling berbahaya adalah anak-anak dengan stunting, organ otaknya yang kita tidak bisa lihat dari kasat mata itu tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu yang paling berbahaya. Nah, cerita organ otak cerita tentang tingkat kecerdasan. Semakin tinggi tingkat stunting di suatu daerah berarti rata-rata kecerdasan anaknya semakin rendah. Bagaimana generasi berikutnya? Nah, padahal kita selalu bilang generasi emas. Karena 30 tahun lagi kita sudah lanjut semua. Nah, mereka ini akan yang membawa daerah Makyo, Balige, Toba, dan Kediri. Kalau anak-anak ini kurang cerdas, mau dibawa kemana? Ini yang menjadi PR dan membuat para pejabat di atas sana hingga bulana. Indonesia ini negara besar, penduduknya banyak, masalahnya sangat kompleks. Sedangkan sekarang petinggi-petinggi yang sudah cerdas sekalipun tetap punya kadang goyang memutuskan suatu kebijakan. Apalagi jika anak-anak itu telah 50 tahun ke depan duduk di atas dengan background stunting, ya rezekinya dia naik ke atas, bagaimana dia membuat suatu kebijakan yang bisa untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang anak-anak stunting ketika dewasa nanti sangat berisiko besar terkena hipertensi dan DM. Meskipun bapak mamanya tidak ada riwayat DM. Kalau yang kita tahu selama ini, kalau bapak mamanya DM, anaknya berisiko DM. Oh, sekarang tidak. Ternyata ditemukan usia 30 sudah banyak yang DM dan hipertensi. Ditanya di anamnesa, Pak, mama bapaknya dulu ada tidak riwayat ini aja? Akhirnya para peneliti terokat diteliti kembali. Nah, pencetusnya ini ternyata orang-orang ini punya riwayat waktu masih dengan ketika dia berisiko tanpa melihat riwayat. Penyebabnya biasanya diawali dari
sekarang ada anak kita yang jumlahnya 16 orang itu. April 2023 ada 16 anak di desa Mateo masuk ke Indonesia. Itu biasanya diawali dari ibunya. Ini dari siklus hidup masalah dari awal lama. Ibunya sejak kapan belum aja. Coba yang ada anaknya masuk ke satu, coba dimakan. Bagaimana perlakuan ibu terhadap kandungan ibu waktu remaja? This is the remix song by Kevin Masuk ke Studio. usia dewasa dan dia hamil. Biasa seperti itu sampai dia anak laki. Nah, jadi siklusnya sudah panjang, makanya sudah harus dari awal kita sudah. Kalau bapak ibu bisa berteman dengan kandang wit, bisa lihat ya kami sekarang lagi gencar turun ke sekolah. Ya, pengalaman tahun ini merupakan guru paling berharga buat kita. Kalau biasanya kita kasih tablet tambah darah hanya untuk ibu hamil, yang biasa kita dengar ya bu berapa tahun itu dulu, sekarang enggak. Remaja harus dikasih tablet tambah darah supaya nanti ketika dia masuk usia dewasa dan punya kesempatan menjadi ibu hamil, dia enggak terjadi lagi kejadian seperti ini. Makanya kami turun bapak ibu sekarang. Ke SMP kamu sudah turun, ke SMA kami turun hanya untuk memberikan tablet tambah darah satu tablet setiap minggu. Harapan kami di sini bapak ibu kan, kalau nanti ada posyandu remaja atau yang punya remaja 10 sampai 19 tahun yang putri, mohon diingatkan, kakak, guru, sudah dikirim sampai tambah darah minggu ini, ingatkan. Mungkin selama ini tidak ada yang bertanya, memang tidak tahu, makanya hari ini dikasih tahu. Terus harapan kami sebenarnya hari ini 30 orang yang sudah hadir. Kenapa? Kita harus menambah pengetahuan ya, supaya kita gampang mengedukasi keluarga kita kuat orang. Kalau ada remaja kasih tahu itu penting, itu investasi, itu tabungan. Nanti si kakak kan mau jadi wanita dewasa, nanti berrezeki menikah, nanti akan hamil. Nah sekarang sampai tambah dari komunik sejak hari ini akan berguna nanti saat wanita sangat berguna. Wanita yang sehat, kamu yang sehat. Dan itu untuk sekolah bapak ibu masih banyak remaja yang tidak ingin tablet tambah darah. Hanya masalah pertama. Kenapa tidak diminum tablet tambah darahnya? Apa dia bilang? Lupa bu. Kok lupa? Kan gurunya langsung kasih, harusnya langsung diminum. Nah, apa dia bilang? Saya tidak bawa air minum bu. Jadi nggak sempat ya nggak saya minum. Rencana nanti minum di rumah. Nyampe di rumah, dia lupa. Ditaruh di kantong baju, dicuci. Rusak tablet tambah darahnya. Dia takut lagi minta sama ibu guru, nanti harusnya marah. Dia lewat. Jadi tugas kita bertambah ingat. Bu, anaknya kalau mau sekolah harus bawa bekal minum. Itu sangat penting. Ya, ini kita sudah ada alat USB di ya, datang saja. Begitu tahu hamil langsung datang ke puskesmas. Karena 2 kali di USG, hamil muda dan hamil tua. Itu di USG ya. Bu, saya nggak punya BPJS, takut ke puskesmas nanti ditolak enggak. Khusus ibu hamil kami nggak pernah cerita BPJS. Ibu datang saja kami sudah sangat berterima kasih. Ya, ini posyandunya aktifnya bu ya. Dikatakan posyandu itu aktif, harusnya tiap bulan buka. Saya tahu masih buka terus tiap bulan. Dan itu apa cuma cerita buka? Tidak. Kunjungan posyandu minimal 80% tiap bulan. Ibu yang saya kaget. Kalau misalnya ada 50 sasaran di desa Mateo, berarti tiap bulan minimal harus 40 yang berkunjung ke posyandu. Sehingga yang 40 ini bisa dipantau tumbuh kembangnya. Bukan hanya disuntik ibu, selesai disuntik pulang, enggak. Kalau masih banyak mindset masyarakat setelah diimunisasi anak yang datang lagi, berarti masih kurang betul kita mensosialisasikan bahwa posyandu bukan tempat imunisasi. Di puskesmas pun kami bisa layani imunisasi bapak ibu. Posyandu itu adalah tempat memantau tumbuh kembang posyandu. Nah, ketika kami tahu di sini ada tempat berkumpul balita, kami datang bawa vaksin kami. Makanya diberdayakan oleh 12 tablet vaksin. Ada 5 tablet posyandu. Untuk ini bu, mantap tumbuh kembangnya diukur, ditimbang lalu disuruh ceritakan masalah tubuh kayaknya, naikkan grafiknya. Ingatkan ibunya bu, anaknya sudah 3 bulan berturut-turut tidak naik. Kasih tahu ini resikonya berapa ibu stunting. Kalau anak sudah masuk dalam kasus stunting, ini bukan penyakit umum atau batuk pilek, ibu bisa gampang sembuh 1 bulan atau bisa 12 bulan. Lama, kayaknya ada nggak ada stunting segala yang tidak sampai juga. Ini langsung ibu, karena dia punya
dalam kasus stunting sudah melalui proses yang lama. Di sini kita bisa lihat dari KMS-nya, kalau sudah 3 bulan betul-betul enggak naik, sinyal jangan sampai anak itu masuk ke dalam. Ingatkan orang tuanya, kadang orang tua itu kalau nggak dikasih tahu, pulang dari posyandu bukunya untuk mati. Kadang dibaca itu ada itu buku untuk kita harus memberi ya, tidak harus dipantau. Nah, kader banyak belum mumpuni katanya. Saya berharap besar Matio ini biasanya kadernya 12, hampir 5% ini yang saya yang mumpuni. Kalau ibu merasa kurang mampu, minta sama bidannya ajari. Jangan sudah tidak tahu ya. Sebenarnya cara menambah kemampuan kader salah satunya adalah dengan pertemuan seperti ini. Saya nggak yakin kalau ibu-ibu dikasih link untuk webinar nggak akan mau ngikutin, ya kan ibu? Tapi saat seperti ini di sini nambah ilmu. Oh ya, tadi saya tambah ilmu saya. Ketika berhadapan dengan keluarga yang balita tadi yang masuk ke dalam kasus satu, makin banyak ilmu yang disampaikan. Lama-lama ibu mengajar ya kan keluarga ini. Tapi kalau ilmu kita pas-pasan nggak nambah, gimana kita mau mengajari keluarga ini? Kan keluarga itu bilang, aku tuh nggak pintar ngomong tua sama saya. Jadi kadang itu pengetahuan yang harus kita lebih tinggi dari masyarakat supaya kita mau didengar. Ya, 16 anak masuk aku, saya nggak tahu udah bergerak atau tidak, tapi kami kumpulkan dari SPTN online 16 anak dan ini gampang sulit sekali, harus pelan-pelan. Harapannya yang di luar 16 anak kan masih banyak ya, jangan kita fokus di desa fokus kita abai semua nggak sakit. Nanti ini kita fokus yang ini abai, rame-rame nanti masuk ya, karena itu kita berharap yang ada naik kan. Makanya sejak ini harus diingatkan posyandu remaja maupun janda, karena sasaran kita sekarang mulai remaja. Ya oke, saya sudah ingatkan penyebabnya dari mamanya remaja. Jadi kita nggak mau lagi remaja sekarang harus minum tablet tambah darah. APHBS ini salah satu strategi yang dari dulu sebelum stunting ini muncul ini sudah dilakukan. Hanya ini yang kita hanya untuk bebas dari semua penyakit. Berperilaku lagi. Kalau kita hanya anggap ini cuma wacana nih, kita tadi jam 4. Desa Matio, Papua ada. Masih ada ya. Berapa keluarga lagi yang tidak punya jamban ibu? Tolak. Lagi. Satu saja keluarga tidak punya jamban atau punya jamban tapi tidak punya safety tank, maka seluruh warga di desa Matio beresiko terkena penyakit akibat kotoran yang harus. Kata bapak itu kucing, kalau coba kita tengok dia, apa yang dilakukan kalau dia mati? Kucing loh, nggak salah. Itu manusia, kasih akal dan pikiran oleh Tuhan, manusia yang paling istimewa tanpa istimewa. Semua agama cerita pasti manusia itu manusia yang paling istimewa dan dikasih akal, budi. Itu apa perlu nggak mau ditolak-tolak, ya kan sembarangan. Kita masih hidup berdampingan dengan makhluk lain, lalat. Kita masih berdampingan dengan lalat, nyamuk, lipas, semua makhluk kecil-kecil yang kemungkinan besar dia hinggap di kotoran yang teronggok tadi di kotak sana. Dia terbang ke sini, ada makanan di rumah kita, dia hinggap di sana. Kadang dia tadi sudah campur kotoran, dia letakkan kita makan, nggak kita lihat. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Dan akan terus sampai sekarang dia pasti terjadi, tapi tidak dia kenapa? Karena masih ada keluarga yang tidak tutup kotorannya. Kotoran dibuang, tubuh saja membuang kotoran, karena dia tahu itu sesuatu yang tidak baik untuk tubuh, makanya dibuang tiap pagi. Yang Tuhan ciptakan luar biasa tubuh, tanpa kita bilang buang tubuh, enggak, dia tahu sendiri dia proses buang, karena dia tahu itu buat dan yang berbahaya. Kalau kita buang sembarangan kita makan. Ya, mari masyarakat di sini saling mengingatkan, jangan letakkan semua beban itu pada pemerintah desa Matio. Kita kerjasama. Kalau ada tetangga kita yang tidak bisa bantu, tidak
saat bicara-bicara tentang tak itu boy ya ayat tidak harus mahal, yang penting adalah hanya 1,5 kilometer dan lubang dulu sama bentuknya semoga ada rezeki nanti. Kan A, B, C, D, E ini sudah banyak dibuat baliho yang besar. Ada yang pernah jalan-jalan ke BNI, ke SPB itu bapak itu baliho ini A, B, C, D, E. Aktif minum tablet tambah darah. Ayo buat remaja dan ibu hamil. Ya sekarang harus tahu. Tidak hanya ibu hamil, ibu remaja. Bumil harus teratur. Minimal sebanyak 6 kali periksa kehamilan. Ibu ya itu minimal, lebih boleh lebih bagus. Yang C, ayo cukupi konsumsi protein hewani. Nah ini banyak salahnya. Saya jelaskan. Yang D, datanglah ke posyandu. Yang E, diskusi hasil 6 bulan. Yuk kita cerita yang ini biasa paling baik. Ladies and gentlemen, this is the Nah, remix cukupi song by konsumsi Kevin protein Studio. hewani. Sejak kapan kita boleh kasih protein hewani sama anak kita? Sejak anak itu boleh makan. Kapan anak itu boleh makan? Tapi faktanya coba, kalau tadi saya mau nanya soal yang baik, pas 6 bulan itu enggak. Protein hewani itu enggak tahu. Terus kita susu banyak enggak? Nasi campur kentang, nasi campur bayam bubukan, lupa sama lauk. Kenapa masih ada mitos yang berkembang? Nanti kalau mulai besar badannya baru kita harus kita kasih ikan, nanti alergi. Nah mitos itu masih banyak di dalam bulat-bulat oleh seorang ibu. Padahal, sedangkan protein hewani itu mulai di dalam kandungan sudah harus dikasih. Mamanya yang kasih. Itu lahir kasih dari si ibunya. Sudah Tuhan akan kasih ibu itu 100% bisa memenuhi kebutuhan gizi anak. Makanya udah 0 sampai 6 bulan gak usah dikasih makan dulu ibu-ibu. Kalau kamu namanya baik Tuhan 100%. Kalau sudah 100%, ngapain capek-capek ibu nambahin kerjaan? Gak usah. Istirahat ibunya juga. Nanti setelah 6 bulan ibu bataku, olah. Ini selama 6 bulan yang Tuhan kasih sama kita itu dapat. Setelah 6 bulan anak kasih lauk pauk, sayur, kasih nasi. Wah, itu yang kita tengok sekarang. Kalau kita lihat gambarnya itu, enggak bu, enggak usah. Kenapa penting kali protein hewani? Karena fungsinya untuk membangun sel otak anak. Ya, ini diingatkan kembali ibu kader PKW, saya selalu ketemu sama PKW. Belajar bisa membina keluarga. Ya, ingatkan ketika dia sudah masuk 5 bulan sudah harus ini sebulan naik ikut mama deskripsi. Namun pada makan nanti harus masuk ikannya, masuk sayurnya, masuk nasinya, kuburkan jadi satu, kasih sama. Jadi sudah kasih tahu. Jangan setelah 6 bulan baru kasih tahu, kelewatan dulu. Jadi setelah 6 bulan dia langsung tahu, oh ya, ibu kader itu saat kemarin mengajar saya kalau anak saya 6 bulan makan saya harus kasih. Ya, saya nggak tahu dosisnya. Siapa sih ibu hamil atau ibu balita di desa mati yang tidak punya buku KIA? Buku PIN ada 100% kan bu? Ada yang tidak punya buku PIN? Semua dikasih bu. Di buku PIN itu lengkap. Boleh ibu lihat. 6 bulan harus berapa sendok anaknya dikasih makan? Itu bisa dilihat ibu. Dan ibu baca. Jangan setiap sendok masuk lemari. Ya kan? Dimainkan anak-anaknya sehingga robek. Ya, itu gara-gara yang tangguh itu lahir dari sebuah keluarga. Kalau keluarganya tidak peduli mau kemana besok. Lihat di sana. Di buku PIN itu lengkap. Kalau malas buka buku, saya lebih suka pakai gadget. Oh boleh. Ya kan tinggal klik Google. Tes usia 6 bulan ke atas klik. Jadi, wah, ya om ribet kali. Yang sederhana klik keluar bu. Contoh banyak kalau ibu mau. Di harapannya di tahun 2024 kasih stalking di desa Maju bisa berkurang. Ya, desa Maju bisa masuk dalam generasi bebas. Ini tujuan kami.
generasi bebas yang sering kami buka dengan istilah Gen Z. Anak kopi doa moral dia hai soboy sustanti ona tua nakoku marega gihago pison moru habis sarana alai sude nagere gida ikon hipas marvisu A, B, C, D mulai. Ayo semangat. Aktivium TDD si tablet tambah darah bagi remaja putri dan bumil. Bumil harus teratur, periksa kehamilan minimal selama 6 kali. Cukupi konsumsinya si protein hewani, telur ikan daging sejenisnya. Datanglah ke posyandu, pantau tumbuh kembangnya, eksklusif ASI 6 bulan. Soboy sustanti ona tua natoku manegai daging hago pison moru habis tarana alai sude nagere gida ikon hipas marbisu A, B, C, D terapodok gunamai. Oras 3 kali. Horas, horas, horas. UPT Puskesmas Padang Burit bersama Desa Matio, Kecamatan Balige,